Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memulai kajian kita tafsir ayat-ayat puasa. Ini rangkaian ayat-ayat yang ada di dalam suratul Baqarah, mulai dari ayat ke-183 hingga beberapa ayat setelahnya, yakni sampai ayat ke-187. Insyaallah kita akan mengulasnya dalam beberapa kali pembahasan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat ayat pertama, yakni ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad At-Thahir Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir mengomentari bagian awal dari ayat ini dengan menyatakan waftutihat biya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dimulai dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, lima fin nida'i min izharil inayat lima sayuqalu ba'dah. Ini karena di dalam bentuk seruan itu terdapat hal yang dapat mengarahkan perhatian terhadap apa yang akan disampaikan setelahnya. Ya, ini berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa, ya, kewajibannya, ya, dan sebagainya yang akan disebutkan pada kelanjutan ayat ini. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Sebelum kita melihat kelanjutan ayat tersebut, kita melihat sedikit sejarah syariatan puasa atau tarikh tasyri' ibadah puasa. Dimulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa setelah hijrah 3 hari setiap bulannya, dan 1 hari khusus di bulan Muharram pada tanggal 10, atau biasa disebut sebagai hari Ashura. Belum lagi diwajibkan mereka menunaikan puasa Ramadan. Nah, kewajiban puasa Ramadan itu dimulai saat Allah Ta'ala menurunkan ayat 183 ya, dari surah Al-Baqarah. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Ini beberapa pekan sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, bulan depannya di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah itulah pertama kalinya umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kalau dihitung dari tahun kedua Hijriyah sampai tahun ke-10 Hijriyah, itu artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan sebanyak 9 Ramadan. Ini mulai dari tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi ada 9 kali melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wahillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Syiyam ini berasal dari kata shoma yasumu, bentuk masdarnya adalah syiyam. Ada juga bentuk masdar yang lain, ini saum, ya, sehingga kadang disebut syiyam, kadang juga disebut saum. Muhammad Siddiq Hasan Khan ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan la khilafa bainal muslimin ajma'in, tidak ada khilaf di antara kaum muslimin seluruhnya, karena shaum Ramadan fardhah, bahwa puasa Ramadan itu merupakan perkara yang fardu, iftaradaha Allah Subhanahu ala hadhil ummah, yang difardukan oleh Allah Subhanahu kepada umat ini.
Selanjutnya beliau menguraikan makna puasa ini baik secara lughah maupun secara syar'i. Secara bahasa, ya secara lughah, puasa itu artinya al-imsaku wa tarkut tanaqquli min halin ila hal. Nahan diri dan tidak berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, ya, atau berdiam. Ya. Makna bahasa ini bisa kita temukan misalnya di dalam surah Maryam, ya, ayat ke-26 ketika Allah Ta'ala menyampaikan kisah Maryam dan putranya. Ya, di antaranya ada ungkapan Maryam di situ setelah dia melahirkan, dia mengatakan, Inni nazartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, ya, untuk saum. Nah, saum yang dimaksud itu adalah bukan saum dalam pengertian syar'inya, tetapi saum dalam arti bahasa. Ya, ini tidak berbicara. Ya, itu ditegaskan di kelanjutan ucapan Maryam, ya, falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan siapapun. Makanya ketika kaumnya datang bertanya tentang kelahirannya, ya, tentang putranya dan sebagainya, ya, kenapa dia bisa punya anak, padahal selama ini dikenal dia tidak pernah berperilaku buruk dengan laki-laki, ya, dikenal sebagai wanita yang baik-baik, ya, dan seterusnya. Tapi Maryam tetap diam, ya, dia tidak berbicara sepatah kata pun karena memang dia sudah bernazar untuk saum. Nah, saumnya di situ maksudnya berdiam. Sebagai gantinya yang berbicara adalah putranya Al-Masih Isa bin Maryam. Dan putranya berbicara saat masih dalam keadaan bayi itu, dan itu diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Masih Isa bin Maryam. Itu secara lughah, ya. Adapun secara syar'i atau secara terminologi, ya, syar'i yang disebutkan oleh para ulama diantaranya ungkapan al-imsaku 'anil muftirati ma'abtiranin niyati min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Menahan diri dari apa saja yang bisa membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan seksual, muntah dengan sengaja dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka puasa itu berarti menahan diri dari perkara-perkara itu. Ma'abtiranin niyah, dan itu disertai niat, ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, bahwasanya amal itu berdasarkan niat. Dan aktivitas imsak ini, ya, menahan diri ini, ya, dari makan minum yang disertai niat itu berlangsung min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Nah, ada sedikit perincian berkaitan dengan niat ini terkait niat pada puasa fardu dan niat pada puasa sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, puasa fardu itu wajib, ya, dipancangkan niatnya sebelum terbitnya fajar, sejak malam hari. Ini berdasarkan riwayat Imam Ad-Darqutni, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang belum memancangkan niatnya, ya, sebelum fajar, ini sejak malam dia belum memancangkan niatnya, ya, maka tidak ada puasa baginya. Itu untuk puasa fardu. Adapun untuk puasa sunnah, ya, niatnya boleh baru dipancangkan setelah pagi hari, ya, setelah terbitnya fajar, bahkan di pagi hari, sebagaimana riwayat Ad-Darqutni juga, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari masjid, ya, bertanya kepada keluarganya, hal indakum min ghada, apakah kalian punya makanan? Ternyata qalat la, Aisyah berkata tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala, ya, beliau bersabda, fa inni idzan shaim, maka aku, ya, kalau begitu berpuasa. Jadi puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru diniatkan setelah pagi hari itu. Dan itu tidak mengapa untuk puasa sunnah. Selanjutnya, untuk menegaskan kewajiban puasa, ya, ada beberapa dalil, ya, yang bisa kita lihat, ya. Di antara dalil yang juga mewajibkan puasa selain ayat 183, nanti juga kita akan bacanya di ayat 184, ya, bahkan sampai ayat 185. Juga di dalam as-sunnah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak, ya, disampaikan tentang kewajiban puasa ini, ya. Di antaranya hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim
tentang bunyal Islam ala khams, ya, dibangun Islam itu terhadap 5 perkara, ya, atau sering disebut sebagai dasar hadis rukun Islam, ya, arkanul Islam. Di antaranya di situ disebutkan saumi Ramadan, ya, puasa Ramadan. Kemudian ya juga hujjah yang qat'i tentang kewajiban puasa itu adalah adanya ijma. Ya. Bahkan ini merupakan ajaran Islam yang sudah sedemikian dikenal, atau ungkapannya itu ma'lumum minad dini bid-darurah, ya, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jadi tidak ada keraguan, ya, akan kewajiban puasa. Sebagai ibadah yang tegas kewajibannya, bahkan termasuk perkara yang ma'lumum minad dini bid-darurah, salah satu dari rukun Islam, maka tidak berpuasa, ya, melanggar kewajiban ini merupakan dosa yang berat, ya. Para ulama menjelaskan, ya, klasifikasinya. Yang paling parah itu adalah orang yang enggan berpuasa karena mengingkari kewajibannya. Orang semacam ini jatuh kepada kekufuran. Maka perlakuannya sama, ya, ketika sistem Islam itu memperlakukan orang murtad. Bagaimana? Nah, dia diminta bertaubat dan rujuk kembali kepada al-haq. Jika enggan, dia dihukum mati. Jadi tidak main-main ini, ya, sanksinya. Nah, ada sedikit pengecualian kalau dia punya uzur bil jahal, ya, uzur karena jahil. Nah, itu misalnya dia baru masuk Islam, belum banyak belajar, ya, kewajiban dan hukum Islam, atau hidup jauh, ya, dari yang ulama, tidak mendapatkan akses yang memadai untuk mengetahui kewajiban puasa. Bagi orang yang punya uzur bil jahal ini, ya, dia perlu diberi pengajaran. Hanya saja di era masifnya informasi sekarang ini, rasa-rasanya sulit, ya, kita menemukan ada uzur bil jahal. Ini ada orang yang tidak mengetahui wajibnya puasa. Nah, tingkatan di bawahnya itu adalah orang yang tidak berpuasa tapi tidak punya uzur, meninggalkan puasa tanpa uzur. Ini pun juga merupakan pelanggaran yang berat, ya, berdosa besar. Hukumannya dalam sistem Islam, dia wajib ditahan dan dicegah makan minum di siang hari agar dia bisa merasakan puasa, ya, dan diminta bertaubat serta meninggalkan kemaksiatan dan kelalaiannya. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya, ya, perkara ini. Terkait kewajiban puasa ini, para ulama juga menyampaikan, ya, syarat-syaratnya. Ya, sekali lagi kita mengutip dari pandangan mazhab Syafi'i. Yang pertama, ya, syarat wajib puasa itu dia beragama Islam, ya, seorang muslim. Karena memang ibadah itu dituntut di dunia ini hanya bagi muslim, ya. Kemudian yang kedua, balik, ya, berakal, yang ketiga. Kadang ada juga kitab-kitab fikih yang menggabung dua ini, ya, balik berakal sebagai satu kesatuan, menyebutnya mukallaf. Ya, ya, dalilnya sama ini, ya, dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan, rufi'al qalamu an salas, diangkat pena itu dari 3 golongan. Yang pertama, ya, anis sobiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Balik itu bisa yahtalim, ya, kalau dalam redaksi hadis itu mimpi basah. Atau pada anak wanita mengalami haid, ya, spesifik, ya, mengalami haid. Meskipun wanita juga bisa mengalami mimpi basah, ya. Yang lebih spesifik itu adalah haid. Atau ada juga kriteria umur, ya, yang dikemukakan oleh para ulama, ya, termasuk mazhab Syafi'i, bahwa seorang yang telah berusia 15 tahun maka dia dihukumi balik, ya, kendati dia belum mimpi basah, belum mengalami haid. Kemudian yang kedua, wa anin naimi hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Lalu yang terakhir, wa anil majnuni hatta yufiq, ya, dari orang yang gila sampai dia waras, ya, sampai sadar kembali. Kemudian syarat keempat, ini spesifik untuk kalangan wanita, ini bersih dari haid dan nifas. Ya, hanya saja ketika mereka tidak berpuasa karena mengalami haid atau nifas, wajib mengqadhanya, ya. Ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
Ya, Aisyah mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, ya, tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya, lalu yang terakhir itu mampu. Nah, ini juga nanti kita bisa lihat selain dalam suratul Hajj ayat 78, insyaallah juga kita akan baca di ayat berikutnya, yakni ayat ke-184. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau Anwarut Tanzili wa Asrarut Ta'wil, ya, menafsirkan ungkapan ini, ya, dengan ucapan beliau, ya'nil anbiya wal umam min ladun Adam alaihissalam. Sebagaimana itu telah diwajibkan atas orang sebelum kalian, yakni para nabi dan umat-umat terdahulu. Bahkan itu sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Wa fihi, dalam ungkapan ini, taukidun lil hukm, terdapat bentuk penegasan hukum. Wa targhibun fil fi'li, juga motivasi, ya, dorongan untuk mengerjakannya. Wa tatyibun 'alan nafsi, dan juga penguatan bagi jiwa. Jadi seakan ingin dikatakan bahwa kewajiban ini bukan kewajiban yang baru, ya, sudah ada pada umat-umat terdahulu. Dan jika umat-umat terdahulu mampu menunaikannya, maka tentunya kalian umat Islam sebagai khair ummah, sebagai umat terbaik, lebih mampu lagi, ya, melaksanakannya. Lalu Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan ungkapan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, ya, mengomentari dengan ringkas bahwa la'allakum tattaqun ay litakunu minal muttaqina lillahil mujtanibina limaharimi, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkannya. Kita pertajam sedikit, ya, ungkapan beliau ini, Syekh As-Sabuni. Sebagai ilustrasi, wahilah seorang muslim, ya, muslimah yang sedang berpuasa, saat dia berada di rumahnya, ya, di rumahnya itu tersedia makanan, minuman yang halal, hasil dari jerih payahnya yang halal. Boleh bagi dia untuk mengkonsumsinya karena itu makanan minuman halal. Hanya saja pada saat siang hari berpuasa, Allah Ta'ala melarang dia untuk mengkonsumsi makanan minuman halal itu. Maka sebagai mukmin yang taat, mereka memenuhi tuntunan Allah Ta'ala. Mereka tidak mengkonsumsi makanan minuman halal itu semata karena Allah melarangnya. Jika sikap ini mereka hayati betul, ya, maka mestinya mereka lebih mampu menjauhkan diri dari makanan minuman yang jelas-jelas haramnya. Yang halal saja ketika Allah larang mereka bersedia, apalagi yang jelas-jelas haramnya. Atau sepasang suami istri, ya, yang menikah secara syar'i, mereka punya suami istri hasil pernikahan yang sah. Boleh bagi mereka melakukan hubungan seksual, hanya saja pada saat siang hari di bulan Ramadan, saat tengah berpuasa, Allah melarang mereka melakukan itu. Maka dengan penuh ketaatan mereka memenuhi itu, ya, mereka tidak melakukan hubungan seksual saat sedang berpuasa. Maka jika tuntunan ini mereka hayati, niscaya mereka akan menjadi sosok yang lebih mampu lagi, ya, menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Terhadap pasangan yang sah saja, pasangan yang halal saja, mereka bersedia mengendalikan diri semata karena Allah memerintahkan itu, maka terlebih lagi, ya, mestinya mereka lebih mampu lagi untuk menahan diri dari pasangan yang tidak halal. Ya. Demikian diantara hikmah, ya, ibadah puasa itu, ya, mengokohkan sosok mukmin itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, adapun berkaitan dengan hikmah puasa, sebetulnya cukup banyak, ya. Bahkan ada kitab-kitab khusus yang disusun oleh para ulama berkaitan dengan hikmah puasa ini. Ada yang menyusun Maqasidus Syam, ya, misalnya seperti Sultanul Ulama Al-Izz ibnu Abdussalam. Ada juga kitab-kitab yang lain, ya, Asrarus Syam, ya, banyak sekali kitab yang menguraikan hikmah puasa ini, ya.
karena memang ini ibadah yang luar biasa, yang penuh dengan hikmah. Hanya saja beberapa poin yang kita sampaikan di sini mudah-mudahan cukup mewakili ya beberapa di antaranya. Dan ini bagaimana ibadah puasa itu meningkatkan keimanan dan ketaatan kita dalam beribadah ya, sebagaimana yang kita singgung tadi. Kemudian meningkatkan kontrol diri ya, empati, ya, keteraturan, dan juga pada gilirannya meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama ya. Kemudian juga meningkatkan derajat kesehatan ya, dan seterusnya. Ini sudah sering ya dibahas oleh para cendekiawan kita, terutama dari kalangan tenaga kesehatan. Tapi saya mau menekankan satu hal di sini ya. Jadi selain tadi tentang meningkatkan keimanan, ketaatan ya, muraqabatullah dan sebagainya, yang tidak kalah pentingnya ikhwafillah bahwa ibadah puasa juga menajamkan empati kita. Ya. Betapa tidak ya kita yang mungkin terbiasa kenyang, ya, tidak kehausan dan sebagainya, lalu dilatih ya oleh Allah Ta'ala untuk bisa merasakan apa yang biasa dialami oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita diajari untuk merasakan lapar, haus, lelah dan sebagainya. Itu semua bagian dari tarbiyah. Terlebih di awal-awal puasa ya, ketika kita merasakan lapar yang sedemikian rupa, haus ya yang sedemikian rupa, hayati rasa lapar dan haus itu. Ya, ingat-ingat rasa itu, karena itulah rasa yang dialami oleh saudara-saudara kita, bahkan lebih berlipat yang mereka rasakan. Kalau kita berpuasanya beberapa jam ya, normalnya kita di Indonesia ya kurang lebih sekitar 13 jam ya, lebih mungkin sedikit. Tetapi mereka bisa lebih dari itu, bahkan berhari-hari menahan lapar dan haus. Demikian pula ketika kita berbuka puasa, kita menikmati seteguk minum saat sedang haus-hausnya, ya, mendapatkan makanan saat sedang lapar-laparnya, itu nikmat yang luar biasa. Kita ingat betul ya nikmat itu. Ya, karena apa yang kita rasakan itu juga ketika dirasakan oleh saudara kita yang kelaparan, kehausan, itu luar biasa nikmat itu. Bahkan bagi mereka itu lebih berlipat ya kenikmatannya, karena rasa lapar dan haus mereka lebih berat. Bahkan kita saat berpuasa, kita masih bisa memilih-milih makanan, menu apa. Kadang kalau mau berbuka puasa kita masih bisa berkata, nanti makan apa gitu ya. Mungkin di bayangan benak kita ada minuman yang dingin, yang hangat, yang panas, atau makanan yang manis, yang gurih ya dan sebagainya, macam-macam pilihannya ya. Sampai kemudian kita bertanya-tanya nanti makan apa ya, memilih. Jadi kita masih bisa memilih menu lah. Sementara saudara kita ya yang lain bisa saja bertanya dengan pertanyaan yang mirip dengan redaksi yang agak sedikit berbeda ya. Kalau kita bertanya nanti makan apa ya, nanti makan apa, mereka bertanyanya nanti apa makan ya, nanti apa makan. Seakan ingin menegaskan bahwa mereka belum tentu punya makanan. Sebagaimana kita pada saat berbuka kita bisa memilih makanan apa, minuman apa yang kita inginkan. Nah, betapa banyak saudara kita itu bahkan tidak punya pilihan. Nah, pilihan mereka itu ya bahkan sekedar makan itu saja belum tentu tersedia. Ya. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, rasa lapar, haus, ya dan sebagainya itu mudah-mudahan menajamkan empati kita. Ya, kita bisa lebih peduli pada sesama karena kita sedikit banyak bisa merasakan itu. Ya, apalagi kalau kita menyadari bahwa apa yang kita rasakan sebetulnya tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang butuhkan. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini menajamkan empati kita dan pada gilirannya akan meningkatkan kepedulian sosial kita kepada sesama. Ya, bagaimana umat Islam itu betul-betul dilatih untuk menjadi seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kal jasadil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan, ya, seperti satu jasad, satu tubuh ya yang saling menguatkan satu ya apa dengan yang lain, atau kalbunyanil wahid ya seperti satu bangunan yashuddu ba'duhu ba'dan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, atau saling merasakan ya kal jasadil wahid seperti satu tubuh yang idza ishtaka minhu 'udhun, jika satu bagiannya merasa sakit, ishtaka minhu sa'irul jasadi ya, maka seluruh bagian yang lain, seluruh tubuh yang lain juga merasakannya ya, bisahri wal humma, dengan rasa demam, rasa tidak nyaman ya dan sebagainya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan semakin mengokohkan ukhuwah kita sesama kaum muslimin ya, bahkan meningkatkan kepedulian kita juga kepada sesama.
Ikhwafillah rahmatullahi alaikum, sebagai resume atau kesimpulan dari ayat ini, sebetulnya ada cukup banyak ya ibrah yang bisa kita petik, sebagaimana sebagiannya sudah kita singgung ya pada ulasan tadi. Namun ada 3 poin yang ingin kita garis bawahi di sini, bahwa puasa merupakan kewajiban pokok ya dalam Islam, dan bahkan menjadi salah satu arkanul Islam, dan sudah sedemikian diketahui ma'lumun minad dini bid-darurah. Karena itu sungguh serius ya pelanggaran orang yang tidak berpuasa itu tanpa uzur, apalagi kalau sampai pada tingkatan mengingkari kewajiban puasa. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, puasa telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala bukan hanya di masa kita, namun sejak umat-umat terdahulu. Jika umat terdahulu mampu melaksanakannya, maka mestinya kita sebagai khairu ummah lebih mampu lagi ya untuk menunaikannya. Maka mari kita isi amaliyah kita ya puasa ini ya di bulan Ramadan dengan amal-amal yang berkualitas ya. Dan mudah-mudahan puasa kita mewujudkan ketakwaan, menjadikan kita sebagai sosok manusia yang baru, yang berusaha menjalankan segala tuntunan-tuntunan Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya ya, menjadi sosok manusia yang bertakwa. Kemudian sebagai penutup ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan ya, harapkan balasan hanya dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu, dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, ini diantara fadilah puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan keutamaan ini ya, juga keutamaan yang lainnya. Kita melewati Ramadan ya, mengisi Ramadan dengan amal-amal yang berkualitas ya, sehingga menjadi sosok manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan juga mendapatkan keutamaan dosa-dosa kita terampuni olehnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.